Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi. Kami merupakan kelompok 7 dari kelas 04 Sake 004. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Neneng Hasanah, SE, MAK. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Kami akan membahas mengenai pertemuan 7 yang berjudul Standar Akuntansi. Sebelum memulai ke video pembahasan mengenai standar akuntansi, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu ada Resti Mardiani Soekarno dengan NIM 221111201430. Lalu yang kedua ada Riki Fatur Rahman dengan NIM 221111200235. Lalu yang terakhir ada Rizky K. Khairun Nisa dengan NIM 221111200240. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian dari standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Standar akuntansi umumnya disusun oleh lembaga resmi yang telah diakui oleh pemerintah, profesi, dan juga umum. Di Indonesia sendiri yang berwenang adalah Dewan Akuntansi Keuangan yang berada di bawah naungan IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Standar akuntansi ini mencakup berupa konvensi, peraturan, dan juga prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi pada saat tertentu. Ini merupakan konsensus pada kala itu tentang pencatatan sumber-sumber ekonomi, kewajiban, modal, hasil, biaya, dan perubahannya dalam bentuk laporan keuangan. Dalam standar ini dijelaskan transaksi apa yang harus dicatat, bagaimana mencatatnya, dan bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan yang akan disajikan. KUI pada tahun 1985 mengemukakan alasan pentingnya standar akuntansi yang relevan. 1. Dapat menyajikan informasi tentang posisi keuangan, prestasi, dan kegiatan perusahaan. Yang kedua, memberikan pedoman dan peraturan prioritas bagi akuntan publik. Yang ketiga, memberikan database kepada regulator tentang berbagai informasi atau penghidupan pajak, peraturan tentang perusahaan, perencanaan, dan peralatan ekonomi. Yang keempat, dapat menarik perhatian para ahli dan praktisi di bidang teori dan standar akuntansi. Semakin banyak standar dan semakin bergairah untuk berdebat, berpraktik, dan melakukan penelitian. Berikutnya ada kerangka prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah landasan konseptual, yaitu rangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kemudian ada tingkat 1, yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan. Dan ada tingkat 3, yaitu peraturan pemerintah untuk industri. Juga tingkat 4, yaitu praktik, konvensi, dan kebiasaan pelaporan yang sehat. Hubungan standar akuntansi dengan perangkat peraturan lainnya. Profesi akuntansi ini mempunyai kaitan yang erat dengan FASB atau SFAS karena diatur dalam kode etik maupun GAAP. Selanjutnya yaitu standar akuntansi atau GAAP diperlukan untuk lembaga. 1. GAAP untuk lembaga pemerintah. Yang kedua, GAAP untuk organisasi sosial yang tidak bertujuan mencari laba. Yang ketiga, GAAP untuk perusahaan komersil. Pihak yang ikut serta mengusung standar akuntansi di Amerika itu salah satunya ada 1. Kantar Akuntingbesa Yongdaikin or Dengam Big 8. 2. American Institute of Certified Public Accountants AICPA Accounting Public. 3. Financial Accounting Standard Board FASB Lembaga Penyusun Standar Akuntansi. 4. Governmental Accounting Standard Board GASB Lembaga Penyusun Standar Akuntansi untuk Pemerintah. 5. Securities and Exchange Commission SEC Badan Pengawasan Pasar Modal dan lain-lain.
6. American Accounting Association AAA. Organisasi Akademisi. 7. Financial Executive Institute FEI. Para Eksekutif Keuangan. 8. The Institute of Management Accounting di Hulu Namanya National Association of Accountants NO. Organisasi Akuntan Management. Dan lain. Barakat beberapa penjelasannya. Yang pertama yaitu ada kantor akuntan Big 8 atau kantor akuntan Big 8 ini merujuk pada 8 firma akuntansi terbesar dan paling berpengaruh di dunia pada akhir abad ke-20. Namun sekarang kita menggunakan istilah Big Four untuk menggambarkan 4 firma terbesar, yaitu yang pertama ada Deloitte & Touche, lalu ada Ernst & Young, lalu ada KPMG, lalu ada PricewaterhouseCoopers. Kantor-kantor ini memiliki jaringan global yang luas dan menawarkan berbagai layanan akuntansi, audit, konsultasi, dan perpajakan kepada klien-klien mereka yang seringkali adalah perusahaan-perusahaan besar dan organisasi internasional. Lalu selanjutnya yaitu ada Financial Accounting Standard Board, adalah badan yang menyusun standar akuntansi keuangan di Amerika Serikat. Mereka mengeluarkan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasinya. Lalu selanjutnya yaitu ada Securities and Exchange Commission, di mana sebagai lembaga yang mengatur mengenai pasar modal di USA dibentuk tahun 1934. Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengatur dan menyusun undang-undang tentang bursa efek dan menjamin bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan yang go public disajikan secara layak dan full disclosure. Selanjutnya ada The American Accounting Association, yaitu organisasi akuntan yang berkiprah di bidang akademik dan terdiri dari orang-orang yang punya perhatian terhadap pengembangan teori dan praktik akuntansi. Di sini kita akan bahas tentang Public Community Accounting Oversight Board, yaitu lembaga yang baru lahir dari UU Pertanggungjawaban Perusahaan Publik. Undang-undang ini lahir sebagai respon pemerintah federal dan Kongres di Amerika terhadap kasus atau skandal penipuan korporat atau accounting skandal yang dilakukan oknum-oknum yang menguasai Enron Corporation. Berikutnya ada organisasi atau badan lain yang mempunyai peranan langsung atau tidak langsung terhadap perumusan standar akuntansi. Salah satunya itu ada The Cost Accounting Standard Board atau CASB. Perumusan standar akuntansi di Amerika Serikat. Dalam penyusunan standar akuntansi keuangan Amerika Serikat sangat berpegang pada kerangka teoritis konsepsi yang ditetapkan FASB. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi FASB, yaitu membentuk dan mengembangkan standar-standar akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai pedoman dan pendidikan bagi publik, termasuk penerbit laporan keuangan, auditor, dan pemakai laporan keuangan. Juga ada standar akuntansi keuangan, yaitu merupakan sebuah standar yang mengatur proses pembuatan dan penyajian laporan keuangan agar tercipta keseragaman yang dapat dipahami oleh berbagai pihak. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai visi misi dari IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Visi IAI itu sendiri adalah menjadi organisasi profesi terdepan dalam pengembangan praktik akuntansi, manajemen bisnis, dan publik yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan internasional. Selanjutnya kita akan membahas mengenai misi dari Ikatan Akuntan Indonesia. Yang pertama yaitu memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi anggota dalam pengembangan manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika, tanggung jawab, dan lingkungan hidup. Lalu misi yang kedua yaitu mengembangkan pengetahuan dan praktik bisnis keuangan, atestasi, non-atestasi, dan akuntansi bagi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu ada berpartisipasi aktif dalam mewujudkan good governance melalui upaya organisasi yang sah dan dalam perspektif nasional dan internasional. Terdapat 5 standar akuntansi di Indonesia. Yang pertama yaitu ada SAK atau Standar Akuntansi Keuangan, di mana standar ini digunakan oleh perusahaan
ada SAK etap atau entitas tanpa asuransi publik digunakan oleh perusahaan tanpa akuntabilitas publik yang signifikan. Lalu yang standar yang ketiga yaitu ada SAK EMKM atau entitas mikro, kecil, dan menengah, di mana standar ini digunakan oleh UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Lalu yang keempat yaitu ada SAK Syariah. SAK Syariah ini digunakan oleh entitas yang melakukan kegiatan dengan acuan Fatwa MUI. Dan yang terakhir yaitu ada SAK entitas private atau SAK EP, di mana SAK ini digunakan oleh perusahaan tanpa akuntabilitas publik yang signifikan dan entitas publik yang diperkenankan oleh pihak berwenang menggunakan SAK entitas private. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.